A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Para pendengar Hauzah TV yang dirahmati oleh Allah, setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Shirathul Mustaqim dan hubungannya dengan Syajarah Thayyibah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan antar Syajarah Thayyibah. Jadi persamaan antara Nabi dengan Nabi yang lain, khususnya Nabi Muhammad SAW, karena kita umat beliau. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang ma'ruf dengan hadis manzilah. Rasulullah bersabda, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, engkau di sisiku seperti halnya Harun di sisi Musa. Akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Artinya Rasulullah menyamakan diri beliau dengan Nabi Allah Musa dan menyamakan Imam Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan subhanallahnya, nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Musa. Artinya, di pembahasan kali ini kita akan cari bersama-sama sebagian ayat-ayat yang berkaitan tentang persamaan antara kedua Nabi yang mulia ini. Yang pertama, dalam surat Toha alaihissalam. Kita tahu bersama bahwasanya tujuan Nabi Muhammad adalah mengeluarkan umat dari jahiliyah, yaitu musuh besar Rasulullah adalah jahiliyah, pemikiran jahiliyah. Sebagaimana Nabi Allah Musa, beliau memiliki misi besar, yaitu mengeluarkan Bani Israel dari kecaman raja dolim, yaitu Fir'aun. Jadi Fir'aunnya zamannya Nabi Muhammad adalah jahiliyah. Kita lihat di surat Toha ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ayat 24. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi diceritakan Nabi Musa mendapat perintah untuk pergi kepada Fir'aun, musuhnya, karena dia telah melampaui batas. Lalu Nabi Allah Musa berdoa, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, lapangkanlah dadaku, sampai akhir ayat. Dan yang akan kita bahas adalah ayat selanjutnya, ayat 29. Waja'alli waziron min ahli. Dan jadikanlah untukku wazir atau wakil min ahli, dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi. Harun sebagai akhi. Ini sama seperti kisah Rasulullah ketika awal beliau diutus menjadi nabi. Beliau mendapat perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu peringatilah keluarga terdekatmu. Rasulullah kemudian mengumpulkan Bani Hashim di satu rumah, memberikan mereka makan dan mengumumkan bahwasanya beliau adalah nabi. Lalu Rasulullah menawarkan, siapa yang hendak menjadi khalifah setelahku? Siapa yang akan hendak menjadi penggantiku? Mereka semua tidak ada yang menjawab, para Bani Hashim, illa satu anak yang masih belia, yang masih kecil. Beliau berdiri dan berkata, ana ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi tawarannya sebanyak 3 kali. Siapa yang hendak menjadi penggantiku? Tidak ada. Siapa yang hendak menjadi penggantiku? Tidak ada, kecuali Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Rasulullah berkata, ya Ali, anta akhi wa wasiyi
wa khalifati min ba'di. Sama seperti Nabi Musa yang berkata, yang berdoa kepada Allah, waja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Nah, jadi kita persamaan pertama Nabi Musa dengan Rasulullah. Nabi Musa memiliki Harun sebagai wazirnya, Rasul pun memiliki Ali sebagai wazirnya. Inilah nantinya syajarah thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama, dan cabangnya sampai ke langit. Wa tu'ti ukulaha kullahinin, dan akan senantiasa ada yang namanya syajarah thayyibah ini. Tidak mungkin di dunia ini tanpa ada satu sosok imam maksum atau nabi maksum. Itu yang pertama, persamaan pertama. Lalu kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam, kemudian tiba-tiba Bani Israel menyembah ijil, menyembah patung sapi setelahnya. Wa antum zalimun. Kalian wahai Bani Israel adalah orang-orang yang zalim. Lihat, adakah persamaan ini? Ternyata kejadian ini terulang lagi di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW dipertemukan kepada Allah, artinya beliau ketika wafat, tiba-tiba umat inqalab. Nah, umat tiba-tiba berpaling. Dan orang-orang yang berpaling dikatakan oleh Allah, wa antum zalimun. Bani Israel yang berpaling itu mereka orang-orang zalim. Sebagian dari umat Islam ketika Rasulullah wafat berpaling dari pesan Nabi, yaitu yang untuk menjadikan Ali sebagai khalifahnya. Mereka berpaling dari itu malah menyembah patung. Dan umat Islam pun menyembah sesuatu yang lain. Artinya tidak menjadikan Ali sebagai khalifahnya, dan ini orang-orang yang zalim kata Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Karim. Jadi intinya Al-Quran ini ketika Al-Quran menceritakan tentang umat-umat terdahulu bukan untuk dongeng lah, tapi Al-Quran ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ini akan terjadi, dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Jangan sampai kita seperti mereka, jangan sampai kita seperti Bani Israel. Jangan sampai kita memihak pihak yang salah, intinya itu. Wa antum zalimun. Lalu kemudian ketika diceritakan ketika Nabi Allah Musa datang setelah 40 hari berkholwat di Bukit Tursina, kemudian beliau datang dan menemui Harun, dilihat umatnya sudah berpaling semua. Ada diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Qala bi'sama khalaftumuni min ba'di. Oh, sungguh buruk apa yang kalian lakukan setelahku. Setelah Nabi Musa pergi. A'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Qala. Nah, ini yang berkata yang qala kemudian Harun berkata, qala ibna ummi innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai putra dari ibuku, sungguhnya kaum itu melemahkanku dan hampir-hampir mereka membunuhku. Subhanallah, dalam riwayat di kita Ahlul Bait, Imam Ali bin Abi Thalib pernah menziarahi kubur Rasulullah dan membaca ayat ini. Ya ibna ummi innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Artinya terjadi kembali kejadian di zaman itu, terjadi kembali di zaman Nabi Muhammad. Dan ini pun sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Nabi Muhammad mati atau terbunuh, kalian akan berpaling? Dan nyatanya mereka sama seperti yang diramalkan oleh Al-Quran. Sebagian dari umat berpaling, inqalab. Nah, ini yang jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita memihak pihak yang salah. Lalu kemudian ayat terakhir yang bisa kita sampaikan tentang pelajaran Syajarah Thayyibah ini, persamaan Nabi Musa dengan Rasulullah dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Jadi diceritakan, sebelum Al-Fakir membacakan ayatnya, diceritakan Nabi Musa ketika melakukan perjalanan dengan Bani Israel kehausan. Lalu kemudian Nabi Musa pun memintakan air untuk Bani Israel. Nah, ini akan diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa memintakan air untuk kaumnya Bani Israel. Fakulna idrib bi'asokal hajar. Maka kami katakan, kata Allah, pukullah dengan tongkatmu itu batu. Ini ayat selanjutnya ini, afwan, kelanjutan dari ayat ini yang menjadi istimewa. Fajarat minhu isnata asyrota aina. Lalu keluar, memancar dari babatuan itu 12 mata air. Kenapa harus 12? Ada apa ini? Kenapa harus 12? Ternyata ini pun kejadian di zaman Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tahu bahwasanya kaum ini kehausan. Kita sebagai umat Islam ini butuh dengan mata air kehidupan. Lalu kemudian Rasulullah pun memukulkan bi'asoka. Nah, bi'asoka ini dengan tongkatnya Musa, yaitu mukjizatnya Musa, yaitu tongkat. Tapi Rasulullah punya mukjizat lain. Siapa? Mukjizatnya Rasul yang disebut aso ini adalah Sayyidah Fatimah Zahra dalam tafsir Ahlul Bait. Dengan Sayyidah Fatimah Zahra, fanfajarat minhu isnata asyrota aina. Keluarlah, memancarlah 12 mata air untuk kehidupan kita. Siapa 12 mata air? Tidak lain, tidak bukan, mereka adalah a'immah isna asyar, yaitu Syajarah Thayyibah. Artinya ini sudah diramalkan jauh-jauh hari akan ada 12 mata air untuk kita orang. Waqad alima kullu unasin masyrabahum. Dan seluruh manusia telah mengetahui di mana tempat minumnya. Artinya kita harus tahu di mana, siapa imam kita, siapa imam pertama, ada umatnya sendiri. Siapa imam kedua? Sampai kita harus tahu siapa imam kita. Masyrabnya kita adalah Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farujahu syarif. Jadi intinya, ketika Al-Quran menjelaskan tentang cerita-cerita di zaman dahulu, itu bukan untuk dongeng, bukan cuma untuk cerita-cerita sekedar kita tahu lah. Tapi Al-Quran lebih dalam dari itu, ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di sana ada isyarat-isyarat yang mana kita harus memihak kepada Syajarah Thayyibah. Jangan sampai kita memihak kepada Syajarah Khabithah. Naam, ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan Nabi Nuh dengan Rasulullah dan keluarganya. Naam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.